Sekarang nih saya mau tunjukkan gimana caranya customer itu mendapatkan harga termurah. Halo Klaksoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klakson Online, channel yang membahas tentang dunia ojek online. Oke, di video kali ini saya mau bahas tuh tentang InDriver ya, tapi saya pakai jaket warna kuning nih. Ini karena saya lagi nggak suka main driver. Karena driver itu jadi jongos gitu loh. Karena customer bisa menawarkan harga paling rendah dengan jarak sesuka hati. Jadi teman-teman pernah nggak ketemu sama orderan yang jaraknya itu jauh banget tapi harganya nggak sesuai? Dan saya udah tahu gimana caranya customer itu bisa membuat harga sampai nggak masuk akal gitu. Nah, tapi waktu itu saya nggak mau share, sampai sekarang juga saya nggak mau share gimana caranya. Kalau saya share kan nanti banyak yang memanfaatkan kesalahan dari aplikasi, driver nanti yang jadi susah. Jadi untuk hal yang demikian itu udah 2 tahun yang lalu, udah lama cuy. Sampai sekarang nggak diperbaiki. Jadi kayak InDriver itu kayak nah ini ada yang masuk. Jadi InDriver itu kayak nggak mau tahu sama aplikasinya bener apa enggak. Yang penting driver dapat orderan, harganya ya ikut-ikut aja pemerintah, tapi kadang pun nggak sesuai. Ya kan kayak video yang kemarin saya buat, apalagi yang jarak jauh. Jadi yang saya pikir kemarin itu Maxim harganya udah murah banget, InDriver ternyata ada yang lebih kali ya, dengan harga yang suka-suka customer. Tapi sebenarnya sih kalau mau dibilang itu bukan salahnya customer, karena kadang customer nggak sengaja karena sistemnya yang memberikan. Jadi kalau saya mau urutin ya, aplikasi yang mensejahterakan driver, setidaknya driver itu dipeduliin, ada asuransi, ada segala macam, pokoknya driver itu ada fasilitasnya. Kalau saya mau urutin itu yang pertama Gojek sama Grab. Saya nggak bisa bandingin Gojek sama Grab. Mereka itu sama, walaupun saling copy mengcopy. Ya kadang Grab copy Gojek, kadang juga Gojek copy Grab. Salah satu contohnya paket kuota. Jadi kalau kamu daftar Grab sama Gojek itu kan kamu nomornya itu dapat paket swadaya ya kalau di Gojek. Jadi kamu dapat paket telepon, pokoknya lengkap deh. Ada telepon gratis, beda operator. Ada yang 10 GB, ada 15. Ya, jadi minimal dapat itulah. Shopee juga dapat kayaknya. Ya, Shopee dapat. Jadi kalau saya mau rutin Gojek, Grab, terus Shopee. Terus yang ketiga, ini yang aplikasi yang saya jalani ya, karena aplikasi ojek online udah banyak. Terus Maxim, baru paling bawah tuh InDriver tuh. Maxim masih mending. Maxim masih ada yayasan YPSSI yang kalau ada driver mendapatkan musibah itu ada jaminannya. Dan itu ada driver yang pernah dapat juga di Kota Manado. Pokoknya ada. Tapi untuk InDrive, no comment cuy. InDrive nggak ada apa-apa. InDrive itu cuma tahu dapat cuan aja dari driver, ya udah. Customer pakai aplikasinya ya udah. Driver dicuekin cuy. Dan yang saya bingung ya dan yang saya maklumi ya, driver selama dapat orderan dulu cuy. Bentar ya, kita jalanin orderan dulu. Ini udah deket sih. Lurus aja deh. Tapi ini saya jalanin InDriver kenapa ya? Ya dong, saya nggak mau rugi juga. Nyari uang bensin kan udah lumayan. Iya. Pagi, kan? Di toko bangunan ini. Iya. Oh, ini mau bawa? Enggak. Oh. Ini mau jual. Oh, mau jual. Oh, berarti mau balik. Tunggu tambah putar. Anda kembali online. Anda berada Oke. di rute pribadi tujuan pukul 7.48. Oke, sudah. Udah tulis semua ujang lah. Iya. Terima kasih. Oke deh, ini selesaikan. Dapat 10.000. Kenapa saya jalanin orderan InDriver? Yang seharusnya orang itu kalau marah-marah ya jangan jalanin orderan. Ya kenapa?
Saya nyari uang bensin kok. Lah ampun, dapat lagi. Udah deket dong. Gasin lah. Gimana ini saya mau jelasin nih? Ya itu karena ini driver tuh dapat orderan tuh lumayan. Saya sudah tiba, Bank BNI. InDrive. Kita telepon dah. Pagi kak, ini dari InDrive kak, ada pesan? Kos orange yang sebelah mana itu? Oh yang tunggu ini. Oh iya iya iya. Oh iya iya ada sudah kak. Oke. Ini susahnya kalau nggak pakai atribut atau jaket yang sesuai dengan warna aplikasi, kadang customer ragu untuk manggil kita padahal udah di titik. Tapi kenapa saya pakai kuning? Karena saya mau jalanin Maxim juga. Ini 2,5 lewat mana nih? Ini terus lewat situ. Oke deh. Kenapa aplikasi InDrive ini bertahan? Nah ini customernya udah datang. Nanti deh selesai ini. Pagi kak ya. Itu mau kantong depan enggak? Boleh. Sip. Ya. Oke. Di Bank BNI ya? Oke, siap. Oke, selesaikan perjalanan. Ya. Gaskan lagi dong. Tadi udah sampai di mana ya? Ini oke, jadi urutannya begitu dari Grab. Pokoknya yang paling bawah InDriver karena InDriver itu nggak peduliin driver. Ada orderan. Aduh, dapat lagi. Buset dah. Deket sih deket. Iya deket sih deket. Ini yang bedain tuh, nih. Deket kalau ada jembatan. Udah, gasin lah. Apa tadi yang saya mau bilang ya? Dekat sih dekat, coy. InDrive. Lu kira motor gue ini James Bond apa? Ya tidak tahu, itu di tempat lain. Nah, jadi untuk teman-teman yang berprofesi sebagai ojek online, usahain jangan cuman punya akun InDrive doang. Kalau di tempat saya ya, di ini InDrive emang dominan. Jadi itu yang membuat sampai driver betah di InDrive karena ada orderan. Masalahnya InDrive itu kamu nggak akan dapat pembelaan, kamu nggak akan dapat apa-apa. Ya udah, kamu kayak jadi ojek pangkalan yang online. Karena ojek pangkalan ya kan kita udah tahu sendiri, ojek pangkalan itu nggak ada yang naungi kalau terjadi sesuatu apa-apa. Minimal lah kamu harus punya InDrive sama Maxim. Setidaknya kalau terjadi apa-apa kamu ada perlindungan. Tapi untuk mendapatkan perlindungan itu ada syaratnya ya, nggak sembarang. Jadi contoh misalkan kamu dapat musibah sambil jalanin orderan InDrive, terus kamu mau minta pertanggungjawaban dari Maxim, nggak bisa. Begitupun aplikasi yang lain nggak bisa. Kalau mau minta pertanggungjawaban itu misalkan terjadi sesuatu terus mau dapat asuransi, itu kamu harus jalanin orderannya. Jadi musibahnya terjadi di saat kamu jalanin orderan mereka, karena itu akan ditelusuri dulu. Jadi minimal lah kamu dapat gitu. Tapi kalau untuk InDrive nggak pernah dengar cuy, nggak ada yayasan, nggak ada perlindungan apa-apa untuk driver. Ya cuman kayak ojek pangkalan doang. Oke, ini kita udah sampai deh. Saya sudah tiba. Face mana ya? Pagi. Oh Kak Face ya? Oh ya. Oke, sudah. Anda kembali online, Anda berada di rute tercepat meskipun terjadi beberapa kemacetan. Anda akan tiba di tujuan pukul 8.21. Oke. Ini ya?
Oke. 10.000. Makasih. Ini kemana lagi nih? Selesaikan, ya. Lanjut. Gasin. Ini keluarnya lewat mana? Muter ternyata, cuy. Aduh. Jadi untuk driver kamu usahakan jangan hanya cuma satu aplikasi aja, tapi punya 2 aplikasi. Kalau kamu udah punya Gojek atau punya Grab, terus kalau kamu mau main InDriver nggak masalah. Tapi yang pastinya jangan sampai akun Gojek sama Grab kalian itu hilang. Jadi kalau mau bisa dipilih, misalkan dipilih nih Gojek, Grab atau InDriver, urutannya kayak tadi yang pertama saya bilang. Jadi urutannya lebih baik hilang InDriver daripada hilang Gojek atau Grab. Itu kalau dari saya ya. Nah, dan juga perlindungan customer nih, perlindungan customer sama, urutannya sama juga. Gini, kalau misalkan terjadi sesuatu di saat kamu menggunakan transportasi online, contoh menggunakan aplikasi InDrive, terus barang kamu ketinggalan, itu susah cuy dapatnya. Karena kamu mau lapor di kantor pun, kamu ketemu sama orang kantornya aja susah, buang-buang waktu. Masih mending kamu bayar pajak daripada kamu ngurus barang kamu yang hilang. Kecuali kamu kalau tergabung di grup driver ya, grup driver atau grup InDrive, ya kamu bisa coba posting di situ ya, siapa tahu aja dapat. Kemungkinan ada driver juga tergabung di grup tersebut dan ya dia bisa baca dan dikembaliin barangnya. Ya tahu kan kemungkinannya itu nggak akan pasti balik, dan drivernya sulit dilacak karena kantornya nggak jelas. Kalau Maxim masih boleh lah, walaupun emang sedikit sulit juga, tapi Maxim setidaknya ada orang kantor yang bisa melacak. Kalau untuk InDrive kantornya nggak jelas cuy. Ada orang kantornya ada, tapi mereka nggak standby di kantor terus, kadang buka kadang tutup. Jadi untuk sebagai customer juga harus was-was kalau kamu pesan aplikasi InDrive. Nah, jadi saya udah bicara panjang lebar, udah dapat 3 orderan. Sekarang nih saya mau tunjukkan gimana caranya customer itu mendapatkan harga termurah. Sebenarnya waktu saya ketahuan bug ini, saya udah chatting ke bagian support InDrive-nya bahwa aplikasi mereka ini ada celah yang merugikan driver. Jadi gini caranya. Nah, saya tunjukin ya caranya. Ini saya pindah posisi tadi karena panas. Kenapa sih InDrive harganya bisa segila itu? Kita tes dari Golden ya, kita lihat dari Golden Pasar Swalayan menuju ke Freshmart Air Madidi, itu jaraknya sekitar 30 km kalau nggak salah. 30 km, sini 53.000 ya. Dan di sini saya coba tawarin jadi 10.000. Jadi 10.000 nggak bisa kan? Kalau di mobil 88. Kita lihat kenapa customer bisa rubah menjadi harga terendah, yaitu harga yang nggak masuk akal. Ini ya, kita coba minta 10.000. Nah, itu dia. Customer bisa ngatur harganya itu jadi sembarangan. Oke, di sini saya langsung on bid aja deh, auto bid lagi. Jadi driver itu jadi kayak jongos sama aplikasi InDrive gini. Jadi aplikasi InDrive ini udah nggak beres sama drivernya. Ada yang bilang karena HP iPhone, nggak juga, semua aplikasi bisa, karena memang ini dari sistemnya. Dan ini udah berlangsung lama, bukan cuman 1-2 bulan, udah 2 tahun. Saya tahu udah lama ini, yang begini-begini udah lama. Nah, gimana nih kita sebagai driver nih, caranya, solusinya agar nggak ketipu sama aplikasi InDrive atau sama customer yang jahil ya. Kalau dibilang customer, nggak 100% mereka salahnya mereka. Ada yang tidak sengaja, tapi yang pastinya itu harus salahnya dari aplikasi. Itulah aplikasi yang bisa gampang diotak-atik, aplikasi yang gampang di format. Ini akan berdampak ke kita yang auto bid.
pastinya auto bid kan kita nggak bisa pilih orderan. Kalau udah masuk di penawaran, kita nggak usah balikin, nggak bisa balikin. Ya kalau customer kebetulan kepilih kita dengan harga yang termurah, terus jaraknya yang nggak masuk akal, gimana kita sebagai driver harus gimana? Nah ini saya lagi cari-cari yang begitu tapi nggak dapat, karena memang kemungkinannya itu mau dibilang nggak sering dapat, tapi ada semakin banyak karena bugnya ini nggak diselesain, akhirnya semakin banyak customer yang tahu, ya udah akhirnya semakin banyak deh driver yang jadi korban. Nah jadi caranya kalau misalkan teman-teman dapat yang begitu, caranya itu gini, teman-teman cloning 2 aplikasi InDrive. Jadi ini saya udah cloning 2 aplikasi InDrive, harus bisa dipisahin mana yang customer mana yang driver. Nah fungsinya apa? Untuk yang customer itu untuk kamu akan cek nanti harganya. Jadi kalau kamu misalkan udah dapat orderan nih, dapat orderan terus jaraknya kamu lihat wah kayaknya nggak sesuai, ataupun kamu dapat orderan tapi kamu nggak tahu apakah ini harganya udah sesuai atau enggak, karena ada customer yang nurunin cuman dikit doang biar nggak terlalu kentara. Nah jadi untuk sebagai customer itu kamu nanti akan cek harganya. Caranya gimana? Ya kamu cek kan gini, kalau di saat kamu dapat orderan nanti kamu kan bisa salin alamatnya, kamu salin aja di situ, nanti kamu paste di sini, di sini dari titik atasnya sama titik antarnya. Emang ini sedikit ribet. Terus kamu lihat misalnya saya dapat ke Freshmart lah, Freshmart Paniki bawah, jaraknya jaraknya 53.000, mungkin ini bisa turun jadi berapa ya, coba ya kalau saya tawarin 10.000. Nah bisa turun jadi 48, paling rendah itu 48. Itu yang harus sesuai dengan aplikasi. Tapi kadang biasa kan seperti yang video kemarin yang saya pernah buat, aplikasi kadang tidak mengikuti aturan pemerintah ya. Kalau jaraknya jauh kadang dikurangin, driver itu rugi sampai 3.000 2.000 rupiah ya. Nah perhitungannya gini, tarif ojek online itu standarnya untuk di Kota Manado ini seperti ini. Untuk jarak minimalnya 4 km itu 9.200 ya kan. Nah selebihnya itu per kilometernya dihitung 2.300. Setiap zona beda ya. Nanti kamu cek aja untuk zona kamu itu, kamu berada di zona 1 atau zona 2 atau zona 3. Tapi ini untuk yang di zona 2. Nah misalkan kamu dapat orderan 9 km, nah dikurangin aja 4 km. Kenapa dikurangin 4 km? Karena 4 km ini udah mentok kita pasti dapat 9.200 ya kan. Nah tersisa 5 km. 5 km ini kamu kali 2.300, berarti dapatnya sekitar 11.500 ya kan, 11.500. Nah 11.500 kamu tambahin aja 9.200. Kalau kamu ribet hitung aja di kalkulator, jadi totalnya sekitar 20.200 lah, begitulah. Jadi perkiraannya begitu. Tapi itu pendapatan bersih driver, belum termasuk potongan. Jadi potongannya itu ya kalau 10% dia berarti sekitar dapatnya ya 22 lah, 22.000. Itu kalau 9 km itu perhitungannya begitu. Nah jadi cara ceknya gitu. Nah gimana kalau misalnya udah terlanjur nih dapat orderan? Cara satu-satunya kamu ambil aja, terus kamu konfirmasi nanti ke customer, ini saya dapat orderan. Jadi contohnya kayak gini ya. Nah ini kan emang sedikit lama, ini kan kamu bisa salin, kamu pergi ke, tapi ya itu sedikit susah, sedikit ribet, karena kamu harus kejar dengan waktu. Jadi kamu cek ini kan kamu bisa salin, terus kamu ke customer. Nah di customer sini kamu paste di sini, paste di sini. Kita gasin dulu lah, customernya udah chatting. Oke, makasih. Oke, di sini. Nah, terus yang ini yang pengantaran ini kamu copy juga, terus ke sini. Nah, ini kan dapat 14.000 kan. Ini untuk mobil, untuk motor 10.000. Berarti udah benar. Itu udah harga minimalnya. Gitu, itu untuk cara ceknya ya, cek harganya. Jadi kan kamu bisa copy paste kan alamatnya.
Gitu deh. Jadi ini mana ini belum selesai ini nih, selesaiin ya. Oke, bintang 5. Tapi ya emang sedikit ribet kamu ceknya. Nah jadi gitu caranya. Jadi kalau misalkan kamu nanti dapat customer nih, kamu udah terlanjur ngambil yang harganya nggak sesuai, kamu nanti udah ambil aja, tapi kamu konfirmasi nanti ke customernya, telepon bilang, Bu atau Pak, ini harganya, atau Kak, ini harganya nggak sesuai, ini saya ambil tapi nanti kita cek lagi di aplikasi ya, harganya ikut aplikasi, harga sesuai, mungkin lagi error, bilang aja ya gitu, mungkin lagi error, dan errornya nggak berubah-berubah. Ya tidak tahu itu di tempat lain. Nah kemungkinan nanti customernya nanya, terus berapa? Nah kamu cek deh, ini tujuannya dari sini ke sini, harganya begini. Ya gitu kan, kamu belum menuju ke titik jemput kan, kamu masih teleponan sama customernya. Tapi kamu ceknya ya sedikit sulit, karena biasanya kalau orang sambil nelpon itu jaringan datanya hilang, jadi susah ya untuk cek. Ribetnya itu juga, kamu bilang aja, oh saya cek dulu ya, nanti saya WhatsApp, ini ada nomor WhatsApp nggak? Tapi ya itu kalau customernya ada yang mau nunggu. Tapi kalau customer yang mau cepet, contohnya pagi-pagi atau gimana, customernya udah terlambat, itu yang ribetnya juga. Ya itulah seperti saya bilang, ini InDriver ini membuat driver ini jadi jongos gitu loh. Udah mana driver harus cari jalan sendiri, mentang-mentang orderannya banyak, driver disuruh cari jalan sendiri. Yang penting mereka udah siapin, ya udah, mau jalanin enggak ya nggak mau jalanin. Saya kasihan sama temen yang di jalan terus ngeluh loh, berapa kali dia dapat orderan yang jaraknya nggak sesuai, jarak sama harga nggak sesuai. Ya mungkin itu hari buruknya, bad day-nya waktu itu. Tapi yang anehnya saya bilang, kenapa kamu nggak komplain ke customernya? Ya gitu, nggak enakan, takut dibatalin terus customernya cari driver yang lain, ya kan? Cara satu-satunya kita akalinnya begitu. Tapi untungnya gini, jadi kalau misalkan kamu dapat harganya jauh, jaraknya cuma 10.000 ya kan, untungnya potongannya itu ya cuma 10%. Di aplikasi ya kamu selesain, kamu jangan cancel aplikasinya, jalanin aja itu. Yang penting customernya bayar dengan harga yang sesuai. Ribetnya seperti saya bilang tadi, sedikit lama konfirmasinya, tapi kalau udah deal to deal, kamu dapat potongannya kecil, karena potongannya cuma 1.000 doang. Kalau motor kan 10.000, 1.000 doang potongannya. Kamu dapat untung. Kalau 20.000 kan potongannya 2.000 ya kan. Nah, gitu. Ada untungnya sebenarnya. Tapi ya itu, apa, driver mau buang-buang waktu doang di jalan dengan konfirmasi gitu ya kan. Dan kemungkinan dapat itu belum pasti. Bisa aja nggak dapat, customer cancel, cari lagi driver yang lain, dapat dengan harga yang sesuai, bukan harga yang di bawah. Karena kemungkinan waktu dia pesan pertama itu kebetulan dia dapat harga yang di bawah, dapat bugnya dari aplikasi. Oke, jadi dari tadi bicara panjang lebar, ini saya udah dapat 40.000. Oke, jadi kira-kira begitulah untuk informasinya. Jadi semoga ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman agar tetap lebih siaga lagi atau lebih waspada lagi dengan orderan-orderan yang nggak masuk akal. Tapi kalau udah diperbaiki ya udah, kita baik-baik juga ya, kita enak-enak juga. Oke, jadi sampai di sini untuk video kali ini. Semoga ini dapat memberikan informasi, motivasi, dan semangat agar kamu tidak dirugikan oleh aplikasi InDriver. Dirugikan sama customer. Yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk like jika suka, dislike kalau nggak suka. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di jalan, tetap semangat. Kita jumpa lagi di orderan Klakson Online selanjutnya. Semoga harimu menyenangkan. See you next video. Bye bye.